Budaya Positif disusun oleh Tri Subekti dari SDN Purwasari 1 CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Aksi nyata budaya positif. Kesepakatan kelas pengibasan budaya positif SDN Purwasari 1. Latar belakang yang melatar belakangi yaitu adalah perkembangan teknologi dan masuknya budaya luar yang sangat gampang diakses anak pada zaman sekarang membuat anak secara gamblang meniru tingkah dan perilaku yang tidak bisa difilter, sehingga membuat moral dan akhlak anak mulai menurun. Guru mengatasinya dengan menanamkan kembali nilai-nilai agama dan Pancasila pada diri anak agar membentuk karakter Pancasila. Latar belakang selanjutnya yaitu disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan meminta izin kepala sekolah. 2. Mempersiapkan pembelajaran, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, mensosialisasikan disiplin positif kepada guru-guru yang ada di sekolah, membuat keyakinan kelas agar sikap sosial anak tumbuh. Tujuannya yaitu membekali murid dengan keterampilan sosial dan agama yang mendukung pertumbuhan karakter yang baik, seperti sikap saling menghargai, saling menghormati, mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesama secara efektif, berkontribusi dan saling bekerja sama, dan menghormati guru saat berada di dalam kelas dan mematuhi kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Tolak ukur, keterampilan sosial murid semakin meningkat, semakin tumbuh dan berkembang karakter baik pada murid, seperti saling menghargai, saling menghormati, meminta izin kepada guru jika ingin keluar dari kelas. Seluruh murid peduli terhadap lingkungannya, baik di kelas maupun di sekolah. Hasil aksi nyata, kegiatan membentuk keyakinan kelas dengan seluruh siswa di dalam kelas yang menjadi siswa dalam bertindak yang akan membuat jiwa sosial siswa berkembang dan semakin bertanggung jawab. Kegiatan pengimbasan kepada guru-guru di SDN Purwasari 1. Rencana tindak lanjut, pada setiap tahun ajaran baru saya akan membuat kesepakatan kelas sebelum mulai pembelajaran di dalam kelas dan akan memposisikan diri saya sebagai manajer dalam 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Adapun dokumen aksi nyata yaitu aksi nyata ketika membuat keyakinan di dalam kelas dan aksi nyata pada saat pengimbasan budaya positif. Kita akan membuat apa tadi? Keyakinan kelas. Yang kelas berapa ini? Kelas 1? Apa saja nanti? Keyakinan kelasnya. Nah, silakan A sama Teteh tulis keinginannya di sini. Di stick note, ya, tulis. Bu, aku pengen masuk tepat waktu. Bu, aku pengen teman aku berlaku jujur. Bu, aku pengen teman aku tidak mencaci maki. Berarti apa kalau tidak mencaci maki? Saling menghargai. Tulis, jujur, saling menghargai, saling menghormati. Disiplin itu sama Teteh maunya apa? Gimana belajar di kelas tuh? Maunya belajar di kelas itu nyaman, kan? Aman, ya nggak? Tidak ada yang menyakiti. Ya. Bapak warna-warni ya. Tulis maunya apa? Maunya apa? Jujur, tulis jujur. Maunya disiplin, tulis disiplin. Nanti kita tempel di. Ya, sayang sama teman. Boleh sayang sama teman. Iya, di sini di kelas ini belajarnya mau seperti apa? Mau yang nyaman, mau yang aman, berarti harus apa? Duduk ya, bisa ya, coba tulis kita semuanya. Nah, sama aja. Tulis dulu, jangan dulu
tulis jujur. Bu, aku pengen teman aku datangnya tepat waktu. Itu sering ada yang kesiangan tuh. Siapa yang sering kesiangan? Oli, ya. Aku nggak mau kelas kayak gitu, Bu. Aku pengennya datang tepat waktu. Berarti apa kalau datang tepat waktu? Disiplin. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah seperti peraturan kelas yang harus kita taati, yang harus kita sepakati bersama. Ya, tempel sini. Udah sini, LG. Kasih nama LG, sudah dikasih nama. Kasih nama LG pengennya apa? Abizar, jujur. Kasih nama Abizar atasnya ya. Ayo, kita pengennya di kelas itu kan yang nyaman. Sudah deh,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia hadir dalam pembuatan aksi nyata modul 1.4. Saya akan menjelaskan tentang koneksi modul 1.1 sampai modul 1.4. Modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang peran guru nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif. Sudah saya rangkum ya Ibu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara pertama adalah pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan haruslah menerapkan Ing Arso, Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani secara seimbang. Kemudian yang ketiga, pendidikan haruslah menganut asas trikon, kontinuitas berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen pendidikan memanusiakan manusia, dan konsentris pendidikan menghargai keberagaman. Lanjut ke modul 1.2, sudah ringkas dan sudah saya rangkum, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang harus kita miliki adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi kuat bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak yang kemarin kita sudah bersama-sama menyusun ya Bu ya, menyusun visi sekolah kita. Nah, visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam menyusun visi. Hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Barja. Nah, budaya positif berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya Bu. Kesimpulan keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Selanjutnya Bu. Nah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, disiplin positif adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya seperti ini Bu. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila: mandiri, kreatif, inovatif, kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak. Nah, nilai-nilai kebajikan itu harus kita tanamkan kepada siswa kita. Dengan cara apa? Kita tidak memaksanya lewat pendekatan intrinsik. Artinya kita tidak memaksakan itu. Kita berharap anak muncul sendiri dari dirinya, yaitu dengan memiliki motivasi intrinsik. Kita berharap anak itu dia bisa berlaku mandiri, dia bisa berkreasi, itu muncul dari dirinya, bukan pengaruh atau paksaan dari gurunya. Karena tadi bahwa pendidikan itu berpusat pada murid. Selanjutnya,
teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya yang kita gunakan adalah model berpikir menang dan menang. Lanjut. Materi yang kedua yaitu teori motivasi. Hukuman dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi. Untuk kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dulu pernah ya, kita semangat kalau kepala sekolah memberikan kita imbalan. Kita akan lebih semangat lagi bekerja kalau orang tua kalau kepala sekolah memberikan penghargaan, kita akan lebih semangat. Nah, itu adalah teori motivasi, di mana kita bekerja itu karena hanya mengharapkan imbalan dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri kita sendiri. Nah, ini teori motivasi terbaik. Karena kita melakukan sesuatu berdasarkan dari diri kita sendiri. Kemudian kita percaya menghargai potensi yang ada pada diri kita sendiri. Menurut saya teori motivasi yang terbaik adalah teori motivasi yang nomor 3. Menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang menghargai diri kita sendiri. Jadi kita bekerja tulus ikhlas itu bukan karena paksaan orang lain, tapi berasal dari diri kita sendiri. Itu menurut saya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. So, kalau kita dihukum sakit nggak Bu? Sakit ya Bu. Begitupun anak, ketika anak itu dihukum ada hal paksaan dan menyakitkan. Tapi memang ini yang harus kita jalankan di dalam kelas. Kita harus memberikan hukuman dan begitupun kita harus memberikan penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan prasyarat hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi terkadang kita melakukan ini di kelas ya Bu. Kadang-kadang supaya anak nurut sama kita kadang-kadang melakukan hukuman dan kadang-kadang kita memberikan penghargaan. Demi apa? Demi tertibnya pembelajaran di dalam kelas. Lanjut. Nah, ternyata ada yang lebih baik Bu dari sekedar hukuman dan penghargaan, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, latar belakang negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Jadi keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas, tapi kalau peraturan kelas itu kesannya seperti mengikat dan memaksa. Kalau keyakinan kelas tidak, kita berikan diskusi kepada anak, maunya belajar di kelas itu seperti apa. Misalnya, tadi saya sudah laksanakan di kelas saya melakukan membuat keyakinan kelas. Anak saya tanya, mau belajar yang nyaman aman itu seperti apa? Mau Bu, saya maunya belajar di kelas tapi nggak ada yang ngejek-ngejek Bu. Nah, berarti dia tidak mau diejek. Itu kan peraturan, tidak mengejek dalam kelas. Kita rubah menjadi keyakinan, itu betul kata Bu, saling menghargai. Kita rubah keyakinan kelas kita di kelas 1B, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Tadi sudah kita bikin keyakinan kelas di kelas Bu. Kemudian kata-kata peraturan lebih banyak kata jangan dan tidak ya, kita lihat. Tidak terlambat masuk sekolah, lihat di peraturan. Itu kata peraturan, jadi kesannya bersifat memaksa dan kesannya negatif. Nah, kita rubah kalau di keyakinan kelas ini kita tidak menggunakan kata-kata tidak dan jangan Bu, tapi tadi tidak masuk terlambat. Di keyakinan kelas apa namanya? Disiplin. Tidak berbohong, itu kan negatif, itu kan peraturan kelas. Di sini di keyakinan kelas apa? Jujur. Tidak membuang sampah sembarangan, di keyakinan kelas diganti jagalah kebersihan. Itu ya Ibu, jadi itulah perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi tentunya. Begitupun murid kita memiliki kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Pertama, pasti kita ingin bertahan hidup. Dengan cara apa kita bertahan hidup? Makan, kita perlu minum, kita perlu tidur, istirahat, kita perlu buang air besar, buang air kecil, itu adalah cara kita bertahan hidup. Begitupun anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Kita butuh kasih sayang Bu. Setua ini pun saya masih butuh kasih sayang, betul Bu? Iya. Apalagi dengan suami, ketika kita dicuekin kan
perasaan kita bagaimana. Begitupun dengan murid-murid di kelas. Mereka butuh kasih sayang wali kelasnya, butuh kasih sayang guru-gurunya. Begitu ya Bu. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang berikutnya adalah rasa diterima. Cocok. Kalau kita diasingkan, kita tidak dianggap di dalam kelas, bagaimana perasaan murid kita? Makanya semua, bagaimanapun latar belakang murid itu disamakan. Kita rangkul bersama karena mereka juga memiliki kebutuhan dasar ingin diterima. Mereka juga memiliki ingin kebebasan, sama seperti kita ingin bebas, ingin merasa senang dan ingin memiliki penguasaan. Makanya jangan heran kalau di kelas suka ada anak-anak yang saya alami sendiri Bu. Anak itu jahil, lempar kertas ke temannya, begitupun sebanyak temannya akhirnya melempar kertas lagi. Itu sebenarnya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah kesenangan. Mereka butuh kesenangan. Mereka akhirnya bercanda kan. Nah, ketika saya tegur, "Nak, kenapa kamu melakukan ini?" Lempar kertas. Dianya Bu, lucu Bu, menarik Bu, gitu kan. Nah, itu kebutuhan, itu maksudnya kebutuhan dan kesenangan. Tapi kita tegur, kita sebagai guru tadi memberikan keyakinan kelas. Apakah perbuatan ini sesuai keyakinan kelas kita, betul atau salah? Mereka menjawab salah Bu. Akan diulangi tidak? Tidak Bu. Oke. Akan kamu perbaiki dengan cara apa? Ya Bu, kami janji tidak akan lempar kertas lagi. Jadi seperti Bu. Jadi cara menegurnya tidak, "Hei kamu, jangan, tidak." Nah, tidak seperti itu katanya. Kalau di sini nggak boleh gitu. Jadi harus positif, budaya positif. Lanjut, posisi kontrol. Kita, guru bisa sebagai penghukum. Kita bisa sebagai penghubung. Bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau dan sebagai manajer. Dan posisi di sini yang paling idealis adalah posisi sebagai manajer. Terkadang kan kita lebih suka menghukum ya. Misalnya contoh nih, ada anak yang telat dulu ya. Saya sebelum mengikuti CGP ini, kalau ada anak yang telat saya agak marah. Sama. Kenapa datangnya terlambat? Gitu kan? Nadanya menghukum. Kamu tahu kalau kamu datang terlambat terus akan seperti apa? Saya membuat mereka merasa bersalah. Itu sebenarnya konsep yang harus dirubah. Akhirnya saya berubah Bu. Akhirnya saya menjadi teman lah. Saya rangkul. Kenapa hari ini kamu datangnya kesiangan? Iya Bu, tadi malam aku bobonya terlambat Bu, bergadang. Salah juga Bu, ternyata sebagai teman Bu, setelah saya menjadi teman, saya merasa tidak dihargai oleh anak-anak. Ibu, malah saya semua. Itu yang saya rasa. Iya. Ternyata posisi yang benar adalah sebagai manajer. Dimana kita tetap menegur yang tadi yang salah. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Saya bergadang tadi malam Bu. Kenapa kamu bergadang? Kita tanya dulu, kita validasi dulu. Apa yang menyebabkan dia menjadi datang terlambat? Tidak kita justifikasi salah, tidak. Dia bilang bergadang, kenapa bergadang? Nungguin mama sedang sakit. Oh, baru kita tahu. Jadi kita tidak akan terlalu galak lah sama murid kita karena kita validasi dulu. Tapi Bu, maaf, kalau kita hanya sekedar menghukum, coba Gibran karena terlambat terus suruh baca Pancasila boleh? Boleh. Itu berarti hukuman, ya, hukuman yang mendidik. Itu bagus Bu. Itu berarti udah masuk ke posisi manajer, di mana hukuman ibu itu mendidik. Iya. Misalnya di kelas dia kan jahil terus, suka makan temannya mukul, itu cara ininya gimana? Manajernya gini Bu, di validasi tindakan dulu, tanya dulu, siapa namanya ya? Sini anak ibu yang ibu sayangi, suruh ke depan. Kenapa kamu jahil ke temanmu? Gitu kan, tanya. Ya seneng aja Bu, berarti tadi kebutuhan dasarnya dia memang pengen senang-senang gitu kan. Kita tanya dulu kebutuhan dasarnya. Kalau berlebihan Iya, kita ya harus itu Bu, harus diperbaiki. Dia itu berperilaku salah, harus kita perbaiki. Tapi cuman cara kita tidak pakai metode yang galak lagi, pakai metode yang Bahasanya gitu, bahasanya. terus kalau yang metode yang nggak baik itu nggak menerap, pakai yang mana lagi? Iya, kalau ditegur baik-baik, Ditegur baik-baik, kalau kalau dalam ditegur baik-baik, artinya oh disetujuin. Jangan sampai konsep dibiarkan, jadi kesannya nggak apa-apa ya, gurunya juga nggak. Nah iya, Jadi kesannya gitu kan. Enggak, tetap kita adakan pertemuan bersama. Kalau dia malu di depan kelas, kita bawa ke kantor Bu bertiga. Murid yang dijahilinya dan guru sebagai posisi manajer harus memperbaiki itu. Di mana murid yang jahil itu tidak akan melakukan perbuatan jahil lagi dan dia minta maaf kepada anak yang dijahili. Jadi kita menggunakan bimbingan konseling. Dua anak itu kita pertemukan dengan kita wali kelasnya, ngomong baik-baik, merubah perilakunya yang jelek menjadi baik.
suruh dia minta maaf kepada teman yang sudah dia bully, ya, sudah dia ejekkan. Itu sebenarnya posisi kontrol yang harus dilakukan lagi, Bu. Bawa ke kantor. Ya. Untuk kelas 1, kelas itu kan ada yang nggak mau nulis soal, nggak mau satu semester. Betul, Bu, sama di kelas saya ada 5, Bu. Yang nggak mau nulis. Iya. Di kelas saya ada 5, Bu. Terus ibu tadi jadi Iya. kayak yang hukum lah. Iya. Besok kalau ke sekolah. Ke sekolah Iya. kan kamu ada buat apa? Iya, di itu sekolah? supaya jerak, itu memang boleh juga, Bu, supaya Oh, jerak. jadi udah gitu. Iya, tapi memang kembali ke sini posisi manajer inilah yang paling tepat. Jadi nanti diajak, Bu, diajak kenapa kamu sampai nggak mau nulis, kenapa Kalau ibu malas. nungguin gini merhatiin menulis, itu kan duduk ke samping, udah lepas lagi dia. Berarti sebenarnya dia memiliki kebutuhan dasar ingin disayang. Sayang. Rasa kasih sayang, dia ingin diterima. Kan kita bullynya bukan saya. Iya, betul. Makanya di sini Kalau ada yang dia setia doang di yang lain. iya. Benar. Di sini itu Bu dipelajari tentang diferensiasi, Bu, di mana kita menghadapi kelas dengan beragam karakter. Ada yang kinestetik, ada yang audio visual, ada yang auditory. Jadi dia ada yang semangat dengan mendengarkan saja dia cukup. Ada dia harus menulis, ada dia harus bergerak. Itu di kelas saya seperti itu, Bu. Jadi ada kinestetik, ada yang dia mendengarkan, Bu. Di kelas saya tuh ada yang hanya sukanya menulis. Kalau saya nyanyi nggak mau, tapi ada juga anak yang pengennya saya nyanyi gitu. Ibu udah berisik, ibu jangan nyanyi terus, aku pusing. Seperti itu. Dan itu pun yang saya sekarang yang saya jalani adalah sebuah hambatan menurut saya ya, luar biasa. Ternyata tidak semudah itu. Teori di sini bagus, Bu. Teori ini bagus semua. Tapi ketika praktek di lapangan saya pun jujur, saya pun kesulitan ketika tadi kata ibu ada anak yang tidak mau menulis. Ibu cuma satu. Di kelas saya itu 5. Colby, Holly, ya Pati ada 5, Bu, di saya. Iya. Yang punyanya Akhirnya saya menggunakan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Akhirnya apa, Bu? Anak yang tidak mau nulis itu saya kasih titik-titik huruf A abjad ya, titik-titik A, titik-titik B, titik-titik angka 1 sampai 10. Jadi ketika yang lain temannya menulis yang apa yang ada di papan tulis, dia mah beda sendiri proyeknya. Dia mah dikasih titik-titik angka 1 sampai 10 supaya dia tidak mengganggu temannya yang lain. Terus tadi anak yang suka menggambar karena dia tidak mau nulis, udah silakan. Kamu mewarnai, Bu, kasih warna, silakan kamu mewarnai, bahagia, Bu. Bagaimana apapun yang terjadi supaya pembelajaran di kelas berlangsung, anak itu tidak mengganggu yang lain. Jujur di kelas saya ada dan itu pun terjadi. Bahkan di kelas saya tuh baru 30 menit pembelajaran, satu udah minta jajan, Bu, minta jajan keluar. Apa? Dia punya kebutuhan dasar lapar. Dia punya kebutuhan dasar tadi bertahan hidup, dia lapar. Baru 30 menit masuk dia udah minta jajan. Pipis itu. Ya, bahkan ada yang pipis berulang kali ya. Itu terjadi di kelas saya bukan, bahkan saya pun nyerah, Bu. Tapi karena saya dapat ilmu ini, saya harus terapkan ini demi kebaikan bersama. Iya, demi pembelajaran yang lebih baik lagi, betul, Bu. Lanjut, Bu. Berarti ini latar belakang ya, pengaruhnya latar belakang. Nah, ternyata gunakanlah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah itu. Tahapan pertama adalah untuk memudahkan proses restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Kayak tadi, kenapa nak kamu kesiangan? Ini latar belakang. Kita nggak justifikasi kamu setiap hari kesiangan terus. Nah, tidak boleh kayak gitu, guru. Ternyata ditanya kenapa nak kamu kesiangan? Iya, Bu, tadi aku malah bergadang nungguin mama sakit. Oh, jadi kita nggak jadi marah kan, Bu? Betul. Oh, ternyata anak ini punya kepedulian sosial. Ternyata dia sayang sama ibunya. Akhirnya kita nggak jadi tuh mau marah karena kita sudah menstabilkan identitas dulu. Nah, setelah itu kita tanya, tapi sesuai keyakinan kelas kita. Kalau kamu datang terlambat ke kelas, itu benar atau salah? Dia pasti jawab, iya, Bu, saya salah. Apakah akan diulangi? Tidak, Bu, saya janji tidak akan mengulangi. Bagaimana cara kamu memperbaiki? Saya janji tidak akan tidur terlalu larut malam, kata dia. Saya akan mencoba tidur lebih awal. Mohon maaf ya, Bu. Dia minta maaf ke saya, minta maaf ke teman-teman. Maaf, saya janji tidak akan datang terlambat lagi. Jadi inilah yang digunakan adalah segitiga restitusi. Tapi itu mah idealnya, Tapi memang ketika kita sudah spontanitas yang keluar, ya tadi hukuman lagi dan merasa bersalah lagi. Untuk sekolah dasar wajib ya ada guru. Ya, Betul, Bu. Untuk yang bermasalah itu Betul. Benar-benar diperhatikan. Jadi kasus saya itu harus terselesaikan sampai dia meminta maaf dan solusinya terpecahkan. Jangan sampai terpendam. Nantinya malah apa yang terjadi?
terjadi, kayak kemarin mohon maaf terjadi ketika Maulid Nabi, Bu. Hanya gara-gara nasinya terinjak oleh temannya, dia malah jadi berantem. Nah, harusnya masalah itu sih kita sebagai guru selesaikan pakai segitiga restitusi. Jangan sampai nanti anak ada dendam kesungat ke temannya. Jadi pulang sekolah bahaya, pulang sekolah nanti ditandai tuh temannya. Akhirnya terjadilah pembulian, terjadilah keributan. Kenapa sekarang pembulian begitu marak? Karena semua anak sudah menggunakan handphone, dan ketika menggunakan handphone itu tidak dikontrol oleh orang tuanya di rumah. Kebebasan yang sebebas-bebasnya akhirnya apa? Dia aplikasikan di sekolah budaya yang tidak baik itu. Sedangkan tugas kita adalah budaya positif ini yang harus kita tanamkan. Faktor orang tua. Ya saling berkaitan. Kita di sekolah kan cuma berapa jam, Di rumah yang lama. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Lanjut, Bu. Nah, setelah saya mempelajari budaya positif, Bu, ya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakan. Jadi setelah saya mempelajari modul ini saya tuh butuh bantuan, gak saya sendiri. Saya butuh bantuan orang tua siswa, saya butuh siswa juga, saya butuh guru-guru yang lain, saya butuh kepala sekolah, seluruh stakeholder yang ada di sini saya butuh untuk menciptakan budaya positif ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi untuk memaksa orang lain mengikuti aturan kita tuh tidak semudah itu. Karena yang baik itu adalah mereka yang berubah dari diri mereka sendiri. Motivasi intrinsik yang terwujud sendiri, bukan kita yang memaksa. Mereka sadar mereka harus datang tepat waktu itu dari dirinya sendiri, bukan kita yang memaksa gitu. Nah, perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol sebagai guru. Bergeser dulu yang saya lakukan adalah saya sebagai teman. Saya menjadi guru sebagai teman. Padahal itu adalah posisi yang salah. Yang baik adalah menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak-anak mempunyai motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, jangan dibiarkan, Bu. Jadi ngalunjak budaknya dibiarkan, mah. Melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Kayak Oli kan sering keluar ya. Udah saya tegasin, Bu. Oli, kasihan teman-teman yang lain nulis. Oli nggak nulis. Berarti Ibu di sini sedang berlaku tidak adil, Oli, gitu kan? Sampai memelas ke Oli itu saya sebagai teman saat itu ya. Saya memposisikan guru sebagai teman. Ya, habisnya Oli lapar, Bu. Kan? Iya, boleh. Oli lapar itu adalah manusiawi. Semua di sini juga lapar. Semua juga sama, manusia butuh makan. Tapi ada waktunya, Oli, ya, ada jamnya. Jadi saya pakai bahasa teman, tapi ternyata tidak mempan juga, Bu. Jadi saya rada galak sedikit kemarin, mohon maaf. Iya, saya rada galak sedikit. Menurut Bu sekarang Bu mau menulis abjad A sampai Z, menulis angka 1 sampai 10. Menurut sekarang alhamdulillah. Jadi benar harus pakai posisi manajer gitu, rada tegas sedikit. Sebagai teman teh anak teh jadi ngelunjak, Bu. Terus saya nangkep, meluk, nyium. Saya jadi tidak ada harga dirinya malah perasaan. Itu saya salah begitu. Ya. Lanjut, Bu. Jaim. Iya, harus ada jaim, benar teh. Betul. Kira saya sebagai teman tuh, saya kira posisi kontrol sebagai teman tuh tadinya posisi guru ternyata tidak berhasil sudah saya terapkan di kelas. Nah, tadinya pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Anda? Lanjut, Bu, nanti saya ceritakan pengalaman saya. Nah, ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Ya, pada saat membuat keyakinan kelas pakai stiklos, Bu. Ini nih hasilnya, Bu. Jadi anak sendiri yang pengen, kok gimana sih di kelas? Tunjukin, saya pengen jujur. Ayo ente belajar ayo jujur. Ini hasil keyakinan mereka, Bu. Apa yang Neng sama Tete inginkan di sekolah? Datang tepat waktu, kata mereka. Saya ingin teman saya tidak berbohong, Bu, berarti jujur. Kemudian, saya ingin belajar dengan rajin, Bu, saya tidak akan malas lagi menulis. Itu mereka yang ini kesepakatan, bukan saya yang pengen. Mereka yang menyepakati sendiri. Mereka berjanji untuk seperti ini.
datang tepat waktu, jujur, katanya disiplin, kemudian ini mereka ingin belajar lebih rajin lagi, karena kan di kelas saya itu yang menulisnya malas tuh banyak tuh. Saya juga kadang-kadang nyerah Bu, gimana mau tersampaikan pembelajaran ini kalau 15 belum bisa baca tulis itu. Makanya diadakanlah les setiap jam 10 itu, diadakan pelajaran tambahan agar mereka bisa nulis, baca, hitung. Makanya inilah yang saya rasakan lagi Bu. Jadi keyakinan kelas itu bukan kita yang memerintah, bukan kita yang memaksa, mereka dalam dirinya sendiri ingin seperti ini. Iya, ternyata kita tuh harus dibantu sama orang tua. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut nih yang saya alami di kelas? Lanjut Bu Ani, cerita ini mah cerita pengalaman pribadi. Nah, ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, mereka sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila yang tadi nilai-nilai kebajikan tadi Bu, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif ya, dan bernalar kritis. Nanti sedikit-sedikit Bu kita pola ke situ anak kita, walaupun memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lanjut selanjutnya Bu. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Lanjut Bu. Banyak sekali. Hal yang sudah baik menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan di lingkungan sekolah saya ada disiplin positif. Guru-gurunya sudah disiplin positif menurut saya, dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid, karena saya tidak memaksa. Ini anak sendiri loh Bu. Mereka yang ingin belajar lebih rajin, mereka yang ingin datang ke sekolah tepat waktu, mereka yang ingin ada kasih sayang katanya Bu, tidak mau ada ejek-ejekan, berarti saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi sudah terjadi di kelas saya. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah, itu yang saya lakukan ya Bu. Kamu ya gitu. Jujur saya seperti itu. Dan juga teman menjadi posisi pemantau. Sekarang saya rubah. Posisi saya dulu adalah membuat dia merasa bersalah, maksudnya biar mikir. Terus saya juga dulu sebagai teman, maksudnya biar dia dekat dengan saya. Ternyata posisi itu saya salah, dan sekarang saya perbaiki. Posisi saya adalah sebagai pemantau dan manajer. Kalau pemantau tuh gini lah Bu. Ketika kita kasih tugas, nulis ya, ternyata tulisannya belum selesai. Ibu tunggu, ibu lihat dalam waktu 5 menit, selesaikan tugasnya, kalau belum, ibu akan datang ke tempatnya. Jadi itu posisi pemantau tuh, kita pun menekan, tapi tekanannya tuh baik gitu. Tidak, iya, tekanannya tidak seperti yang merasa bersalah. Kamu tiap hari nggak mau nulis, nah itu salah, gak gitu lagi. Model yang kayak gitu salah. Tapi ibu tunggu, silakan tulis, ibu tunggu 5 menit ke depan, ibu harap sudah selesai. Jadi posisi pemantau itu seperti itu Teh. Kalau seandainya Ini proyek apa? Dikasih PR, besok kita tanyakan lagi apakah sudah dikerjakan PR-nya. Kalau belum, berarti kita terus tanamkan lagi budaya positif. Kalau bisa kita hubungi orang tuanya. Tolong. Orang tuanya yang nulis. Memang ini berat Bu, menciptakan budaya positif itu memang berat, betul. Boleh pulang, itu pemaksaan lain kan. Setiap hari kalau disuruh dia orang lain itu ya tulis. Dia masih lagi ke kolong. Iya, betul di saya juga ada yang seperti itu. Karena dikasih rumah nih semua nulis, cuma memang ada yang lambat itu sudah gitu dengan Neng. Iya. Setelahnya nih, misalnya, ayo buku ini yang lain kan udah bacakan ya, buku ini bukan masih kan bentar aku belum selesai ya, ibu tunggu. Nah, itu adalah cara posisi pemantau. Dan harus selesai. Boleh dibayarkan, tapi dengan catatan tadi benar-benar bisa mengerjakan. Aku mah yang namanya lihat. Nulisnya 1 huruf, 2 huruf udah. Orang lain udah baca. Dia kebanyakan ngobrol Bu. Berarti jadi ada kebutuhan dasar ini, Rizal ini yang harus dipenuhi. Tadi dia berarti butuh kebebasan, butuh kesenangan. Terus orang tuanya nih harusnya dipanggil Bu. Udah dipanggil, tapi jawabannya kalau di rumah dia mau nulis. Aneh kan? Bu, gimana caranya? Atau gini deh Bu, mamanya suruh buat video. Buat video bener, ketika dia dikasih project sama kita, tadi ya PR tadi, kita bener-bener ingin si anak yang mengerjakan, bukan ibu atau bapaknya. Coba tolong videokan ketika anak itu menulis dari satu ke satu sampai selesai. Ibu minta videonya gitu aja. Mohon kerja sama mama dan bapak di rumah tidak membantunya menulis. Ibu minta videonya gitu. Jadi bener si anak itu yang mengerjakan, itu kita posisi
sebagai manajer dan pemantau Bu. Supaya apa? Pembiasaan buruk itu sudah kita hentikan. Kita akan melakukan pembiasaan baik untuk berkarakter lebih baik tadi anak kita gitu loh Bu. Tidak membohongi. Cuma di kelas aku nggak mau dulu semua. Harus sabar memang Bu. Memang yang saya rasa adalah harus sabar. Saya sendiri saja, jujur saya sendiri saja kadang-kadang menyerah loh. Menyerah kalau punya murid seperti itu. Lanjut, nomor 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda nih? Posisi kontrol yang saya lakukan Bu. Ini mah cerita pengalaman aja ya Bu, biar berbagi. Lanjut Bu. Nah, saya salah kan? Tadi saya bilang saya salah. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai seorang teman bagi murid. Saya kan seringnya akrab sama teman, sama siswa. Saya beranggapan dengan begitu saya akan lebih dekat dengan murid. Namun terkadang saya merasa kurang dihargai dan dihormati. Saya salah. Ya. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer dan kadang jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Agak maksa sedikit Bu. Abis dikerjakan tugasnya, mohon maaf ya. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Jadi gitu. Apa yang kamu lakukan betul atau salah? Salah Bu. Kenapa kamu gak mau nulis? Iya Bu, saya males. Aku Bu, jadi ngaku kalau gitu teh. Jadi ngaku gitu. Kalau sebagai teman orang Ibu bingung nih kalau nulis-nulisnya ibu tungguin nggak dia selesai lah. Gak pernah ditungguin jangan jauh kamu lainnya. Tapi itu yang udah selesai duluan itu nanti duduk di atas meja. menjahili temannya ya Bu. Dan buat baturan anak. saya kan kalau yang udah tulis ini mah masukan juga ya berbagi Bisa Berbagi Bu. atau tegak bersambung saya gitu. Sok mangga ke kelas abdi Dikasih tugas yang lainnya gitu. yang udah beres Yang udah beres. Kita Nggak masuk bisa aja. lari-lari. Betul Bu, inilah tugas kita ini untuk membuat budaya positif benar. Bener kayak gini diskusi. Saya di bawah buku gambar nggak poe. Sama tegak bersambung. Bener, bener. Kalau nggak gitu dia akan mengganggu teman yang lain. Bener. Sebenarnya seperti apa nih? Enggak, kalau yang belajar ada yang duduk di meja, lari-larian. Dikasih tegak bersambung. Udah, Udah. kalau udah buku merah udah selesai saya bilang ini. Yang sudah selesai buku merah nunggu dulu temennya, buku kuning. Udah itu tetap aja. Iya, berarti memang ini salah satu anak mungkin Kasih kinestetik dia Bu. Ibu bawa Lego ke sekolah bisa Bu? Bener. Lego itu yang nyusun. Boleh, bisa. Jadi si anak itu tidak akan gogoleran bawa Lego Bu. Atau gini, minta aja ke orang tuanya beli Legonya emang Lego mah suka pada beli anaknya. Iya. Lego itu. biar disusun Bu, biar dia tidak gogoleran dan tidak. supaya Ya ada alhamdulillahnya kegiatan. anak itu tidak mengganggu murid yang lain. Kalau murid saya, ketika dia sudah beres, dia mengganggu murid yang lain. Kalau di kelas saya ya, selain kinestetik dia jahil Bu, kebutuhan dasarnya apa? Dia tadi kesenangan. Dia itu senang kalau orang lain menderita. Itu yang saya rasa di kelas saya. Disuruh apa? Saya baru tahun ini mendapatkan siswa yang luar biasa menurut saya. Disuruh apa nih? Ya gitu saya Bu, sama kayak Bu Ani tadi pendekatannya. Kalau yang lain belum selesai, dia sudah selesai. Tegak bersambung. Langsung, silakan. Mau belajar apa? Setelah ini mau belajar apa? Saya Supaya istirahat duluan. di luar jalur Bu Ani. Sesuai dengan keinginan anak. Iya, kita tanya sekarang mau belajar apa? Bu, aku mau menggambar. Tanya Oke. dulu ya. Tapi aku nggak bisa gambar bagus Bu. Saya bawa itu Bu, yang kertas mewarnai itu. Saya kan banyak itu ada 20 kertas mewarnai. Saya kasih setiap harinya satu ke dia supaya anteng. Begitu. Terus tadi yang nggak bisa nulis itu, saya kasih huruf angka 1 sampai 10 titik-titik. Abjad A sampai Z titik-titik, dia jadi tenang menulis, tidak mengganggu Kayaknya temannya. si Kalau Mutiara nggak digituin Bu, ganggu temennya Bu. Kalau di kelas saya Bu. Di kelas ibu intinya anak ke daerah cari kafe. Oh berarti kinestetik semua murid Ibu. Iya. Berarti Bu bawa ke lapangan Bu. Coba Ibu bawa ke lapangan. Iya benar. Bergerak Bu, bergerak 1, 2, betul Bu. Nyanyi mah udah di luar diajak Bergerak Bu, nyanyi. coba diajak olahraga Bu. Kayaknya diajak. cocok deh kayaknya. Gak apa-apa. Kan merdeka belajar sekarang mah kita berpihak pada murid.
gaya belajar mereka maunya seperti apa. Kinestetik mungkin nggak apa-apa, bisa kok dapat ilmu di luar pembelajaran, bisa. Di luar ya. Misalnya berjajar baris, pegang angka 1 sampai 10, mereka jadi tahu angka 1 sampai 10, angka 1 10-nya dapat, bergeraknya mereka dapat, Bu, gitu. Memang dituntut rada kreatif sedikit gurunya memang, tapi memang luar biasa. Kudu ada capek cantik kamu ya, luar biasa. Oke, lanjut. Tiap hari ini praktek. Iya, pembelajaran. Memang semudah itu teori, tapi prakteknya luar biasa. Kembali lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Bagaimana Anda mempraktekannya? Saya sudah coba, Bu, kemarin ada anak yang ngejek ya. LG jelek. Siapa itu yang berbicara? Nangis. Bu, dia ngejek aku terus. Saya panggil. Sini sayang, sini Febri. Kenapa Febri ngejek LG? Saya gunakan segitiga restitusi ya. Saya tanyakan dulu tadi keyakinan. Pertama adalah keyakinan dulu kan. Kemudian kita memvalidasi masalahnya. Kemudian kita perbaiki agar dia minta maaf. Nah, habisnya kesel, Bu, dari kemarin. Ternyata Febri ini punya dendam, mungkin dendam sebelumnya. Habisnya kesel, Bu, kemarin pas aku jalan kakinya nengkas aku, jadi sekarang aku gitu aja. Aku balasnya gitu. Kita validasi dulu, Bu, nih. Kenapa kok kamu jadi melakukan itu sama temanmu? Benar, saya tanya lagi, benar ya lagi kemarin. Iya, Bu, aku ngituin kaki nggak sengaja, Bu, katanya. Nah, terus akhirnya perbuatan yang dilakukan benar atau salah? Kata Febri, iya saya salah, Bu, saya tidak akan ngejek lagi. Kaki kamu digitu-gitu benar atau salah? Salah, Bu. Akhirnya keduanya saling minta maaf, Bu. Febri berjanji tidak akan mengejek lagi, Bu tidak akan. Jadi, Bu, lihat anak kelas itu suka gini-gini, Bu. Akhirnya anak yang lewatnya dijungkel, yang lewatnya dijungkel. Hampir di kelasnya tuh kayak gitu tuh tiap hari teh. Nah, setelah saya menggunakan segitiga restitusi ini, alhamdulillah, mereka jadi sadar dalam dirinya sendiri. Oh iya, yang saya perbuat ini salah, saya harus minta maaf, gitu, Bu. Itu baru sampai di situ tahapnya sih, belum yang luar biasa banget, belum. Lanjut tuh. Sedikit lagi udah ya teman, sebentar. Mantap. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh ya, Bu. Belum utuh saya juga, Bu. Orang baru belajar di CGP, bener loh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Jadi baru sampai tahap itu saya mah belum luar biasa. Dan biasanya harusnya tiga-tiganya diterapkan. Tapi kayaknya idealis banget ya. Lanjut, Bu, bentar lagi udah selesai kok. Nah, yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lainnya menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Lanjut, Bu. Baik. Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar, karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Jadi kita sama-sama ciptakan budaya positif. Satu kali Purwasari 1 luar biasa gitu ya, Bu. Purwasari 1 luar biasa. Purwasari 1 luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua beserta orang tua di sini, dan saya yakin ingin menciptakan budaya positif itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pengimbasan budaya positif dan aksi nyata modul 1.4 ini bahwa budaya positif adalah disiplin baik yang harus diterapkan agar membiasakan kebiasaan baik yang sudah ada, di mana hal-hal baik ini akan menjadi suatu kebiasaan yang dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik dan agar guru mampu memposisikan dirinya sebagai guru yang berkarakter Pancasila. Terima kasih sudah mau menyimak video saya. Bila banyak kesalahan itu terdapat dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.